Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini tema yang mau saya bahas adalah, judulnya asik nih ya. Sesungguhnya batasnya sangat tipis. Sesungguhnya batasnya sangat tipis. Wah. Teman-teman, kadang kita melihat di dalam hidup, di mana hidup adalah dua kutub yang saling bertolak belakang, berseberangan, berpasangan, polarisasi, baik buruk, benar salah, ya, dan seterusnya. Itu kan contohnya ya. Itu seolah-olah satu di sini, satu di sana gitu loh, jauh banget. Sehingga karena ada satu kesan bahwa itu jauh, jadi dari sini ke sono atau dari sono ke sini tuh jadi seperti membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan jarak tempuh yang panjang dan sebagainya. Tetapi setelah saya mengamati realitas hidup, pengalaman-pengalaman pribadi, mengamati apa yang terjadi dengan orang-orang yang bisa saya konsepkan itu ya, pengalaman hidupnya, ada pola-pola yang konsisten, dan ternyata saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya batasnya sangat tipis. Batas apa? Batas antara dua kutub tadi. Artinya untuk berpindah dari satu kutub ke kutub yang lain itu sebenarnya tidak sejauh yang kita kira, tidak selama yang kita kira. Nah, yuk kita bahas dulu. Asumsi awal kenapa saya melihat batasnya sangat tipis itu, karena kadang ada satu fenomena yang sama, tetapi itu merupakan wadah dari kutub yang berbeda tadi. Contoh, ya, Anda melihat orang kalau sedih banget tuh gimana? Menangis ya, sedih, ini menangis. Nah, tetapi kalau Anda perhatikan, menangis tidak hanya hak eksklusif dimiliki oleh sedih. Karena saya pernah mengalami momen-momen sangat seneng ya, seneng banget, saking senengnya ya, mungkin mengalami sebuah kejadian yang luar biasa. Anda bisa melihat ada orang miskin yang kemudian dikasih hadiah uang kaget gitu kan, dia senang sekali, itu saking senangnya dia menangis loh. Bener gak? Anda pasti pernah ngalamin. Artinya sedih yang merupakan katakanlah kutub negatif, senang kutub positif, anggap begitu, ternyata mereka berada di wadah yang sama gitu loh, menangis. Nah, kalau kita lihat fenomena ini, berarti kan sebetulnya batasan sedih dengan senang kan tipis sekali. Fenomenanya bisa sama kok. Itu juga yang bisa Anda amati. Anda saat ini senang, sepersekian detik bisa berganti sedih, atau sebaliknya. Kalau saat ini Anda sedang sedih banget nih, kemudian Anda dapat telepon dari bank bahwa Anda beruntung mendapatkan uang 5 miliar. Bisa seketika senang nggak? Bisa. Hanya saja tidak menemukan pemicu yang menimbulkan lompatan seketika itu. Kalau misalkan kalau ada pemicu yang bisa memungkinkan terjadinya lompatan seketika itu, ya, maka sedih dengan senang itu tipis sekali. Kemudian kita lihat fenomena yang lain. Miskin, ya. Miskin itu apa ya? Salah satu
cara cirinya yang mungkin ya saya sebutin salah satu adalah ya murah ya. Murah-murah, sederhana. Walaupun sederhananya orang miskin itu karena kepaksa ya. Anggap saja begitu deh, wadahnya ini. Nah, tetapi saya melihat orang-orang yang super kaya itu akhirnya juga ke sini. Ya, ada orang yang pakaiannya itu aja karena nggak mampu beli baju. Tapi kalau Anda perhatikan Bob Sadino, itu pakaiannya itu aja, celananya itu aja. Ya, dia punya banyak, tapi untuk ukuran orang kaya kan Bob Sadino tuh jadi aneh ya. Ngapain nih orang kaya kok berpenampilan kayak orang miskin? Dan saya sering menemukan orang-orang yang sudah super kaya malah dia sudah mual dengan outfit yang terlalu show off gitu loh. Nah, akhirnya kita bisa lihat bahwa miskin dan kaya itu bertemu sebetulnya. Nah, akhirnya saya meyakini juga bahwa saat ini kalau ada di antara Anda yang miskin, sebetulnya kalau sudah mengerti pemicunya, Anda bisa melompat jadi kaya seketika. Hanya saja nggak tahu pemicunya itu apa. Nah, begitu pula Anda yang saat ini kaya, Anda juga jangan songong karena kalau pemicunya tepat, Anda bisa mendadak miskin. Itu begitu tipisnya pergantian dua kutub ini. Nah, karena saking tipisnya batasan ini, saya itu mencari sebuah penjelasan apa ya yang kira-kira memungkinkan kita itu dari katakanlah sekarang kondisi yang tidak enak menjadi enak atau miskin menjadi lebih makmur itu bagaimana? Karena faktualnya batasnya tipis, wadahnya tipis, irisan fenomenanya sama. Ya, senang, sedih, menangis ya contohnya. Kayak miskin, penampilan apa adanya. Apa ya? Ternyata saya renungkan sebetulnya akhirnya diwakili oleh satu kata yang sebetulnya abstrak sih untuk saya jelaskan lebih detail, yaitu kesadaran. Ya, kalau kita mengacu kepada bukunya David R. Hawkins, di sana diperlihatkan bahwa orang-orang yang level kesadarannya rendah itu sangat dekat dengan fenomena kemiskinan, kesulitan keuangan dan sebagainya. Itu contoh. Dan sudah jelas mereka dekat dengan penderitaan. Nah, tetapi orang yang kesadarannya tinggi, mereka akan lebih dekat kepada fenomena kemakmuran, lebih dekat kepada fenomena kebahagiaan. Nah, jadi kalau menurut saya, saat ini apapun kondisi Anda, supaya tidak terjadi bagi Anda yang sudah di posisi kaya, bagi Anda yang sudah posisi senang, karena batasannya dengan kutub sebaliknya tertipis, Anda perlu belajar ilmu tentang kesadaran. Ya, begitu pula Anda yang kondisinya sedang minus, ingin menuju kutub yang sebaliknya, Anda juga perlu belajar kesadaran. Jadi kesadaran adalah cara kita untuk menciptakan satu batasan yang tipis. Tapi kesadarannya seperti apa itu yang saya sulit untuk mengungkapkan. Anda pelajari saja kisah-kisah orang yang dari miskin jadi kaya, kaya jadi miskin. Atau Anda amati diri Anda, apa sih yang membuat Anda sekitar 1 menit lalu sedih, 1 menit kemudian senang, atau sebaliknya, 1 menit yang lalu Anda senang, bisa 1 menit kemudian Anda sedih. Pelajari itu. Nah, dengan demikian Anda akan melihat bahwa untuk mencapai keadaan yang berbeda itu tidak selalu jauh. Ada shortcut, ada jalan pintas, ada jalan tembus. Kalau di dalam ilmu pengetahuan modern, ada yang namanya wormhole. Orang-orang sakti zaman dulu itu kan para kiai yang mungkin dia harus ngisi pengajian di beberapa tempat. Wah, ini sebenarnya jauh, tapi karena dia sudah memiliki kesadaran yang tinggi, dia bisa masuk ke lubang cacing di mana ruang waktu menjadi melengkung bagi dia, sehingga titik sini dengan titik sana itu jadi berjumpa. Sehingga dalam sepersekian detik dia sudah sampai di sana. Itu sangat mungkin kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.